Assalamualaikum Football United. Ringan amatiran ala gua Cody Gakpo lagi-lagi mencetak gol di pertandingan ketiga tim nasional Belanda menghadapi Qatar. Cody Gakpo yang dimainkan sebagai striker di depan di formasi 3-4-1-2 bersama dengan Memphis Depay. Di pertandingan sebelumnya juga dipasang sebagai striker. Sementara di pertandingan pertama menghadapi Senegal bermain di posisi nomor 10. Ternyata di dua posisi yang berbeda ini Cody Gakpo kontribusinya tidak kendor. Di tiga pertandingan menciptakan gol di semua pertandingan Piala Dunia di grup stage ini. Luar biasa, pemain berusia 23 tahun berhasil membawa Belanda lolos ke babak 16 besar. Di pemberitaan yang lain, di channel Fabrizio Romano juga membahas tentang Cody Gakpo. Di situ dibahas Cody Gakpo ya tampil luar biasa. Ada kemungkinan tentu saja di bulan Januari atau di bursa transfer musim dingin ini akan lepas dari PSV Eindhoven. Di musim panas yang lalu kaitannya dengan Manchester United sudah ada pembicaraan berkali-kali antara pihak Cody Gakpo, agennya juga dengan pihak Manchester United. Dan dari berita lain yang gue dapatkan, kalau tidak salah satu direktur dari PSV Eindhoven juga mengatakan sudah ada kontak dengan Manchester United secara lisan. Bahkan setelah pihak dari PSV Eindhoven ini menyebut harga dari seorang Cody Gakpo, pihak dari Manchester United juga tidak keberatan. Hanya saja tawaran resmi dari klub dari Manchester United ke PSV Eindhoven ini tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena Manchester United di musim panas kemarin sangat fokus atau lebih fokus, lebih memprioritaskan seorang Anthony dari Ajax. Nah, setelah deal Anthony ini tercapai, Cody Gakpo tidak jadi ke Manchester United. Dia sempat kecewa, tapi dia mengatakan ya inilah sepak bola, kurang lebih demikian ya. Bahkan dia sempat mengatakan kalau dia sudah sangat yakin akan ke Manchester United tapi batal. Lalu ada tawaran dari Inggris, Southampton dan juga Leeds United, bahkan kesepakatan dengan Leeds ini sudah dicapai. Fabrizio Romano mengatakan kalau private jet ya atau pesawat jet pribadi sudah disiapkan untuk mengantar Cody Gakpo dari Eindhoven ke Leeds. Tapi ternyata sebelum keberangkatan, pelatih tim nasional Belanda Louis van Gaal menelpon Cody Gakpo, memberikan pandangan lain, memberikan nasihat, jangan dulu ke Inggris, jangan dulu ke Leeds, tunggu sampai Piala Dunia. Karena Louis van Gaal sangat menginginkan, membutuhkan juga Cody Gakpo. Dan ya, Cody Gakpo ternyata mengikuti saran dari Louis van Gaal. Dia stay di PSV Eindhoven dan capaiannya di PSV Eindhoven sampai dengan saat ini sangat luar biasa. Kontribusi gol, bukan hanya gol yang dicetak tapi juga assist, sangat-sangat menonjol. Bahkan pemain yang juga menjabat sebagai kapten tim nasional Belanda, tim PSV Eindhoven ya, ini juga dipanggil ke tim nasional Belanda ke Piala Dunia. Dan di Piala Dunia, ya di pertandingan pertama, pertandingan kedua, pertandingan ketiga, gol terus diciptakan oleh Cody Gakpo, pemain yang masih berusia 23 tahun ini luar biasa. Dan ya dengan hal tersebut maka makin banyak tim yang tertarik dengan Cody Gakpo. Fabrizio Romano mengatakan Manchester United tetap ada keinginan, tetap ada interest ke Cody Gakpo. Hubungan antara Manchester United dengan agen dari Cody Gakpo ini selalu bagus, selalu baik. Kenapa? Karena agen dari Cody Gakpo ini juga agen yang sama dari Erik ten Hag. Fabrizio Romano juga mengatakan Liverpool juga terus mengamati, mengirimkan pemandu bakatnya untuk melihat Cody Gakpo. Real Madrid pun juga demikian. Jadi tim-tim raksasa ini sekarang yang sedang mengamati Cody Gakpo karena menaruh minat ya kepada sang pemain. Dan karena itulah Southampton dan juga Leeds United walaupun juga masih berminat tapi nampaknya tahu posisi ya. Jadi tidak seyakin ketika di musim panas kemarin. Tentang harga, dikabarkan kesepakatan yang diraih
di angka 45 juta antara PSV dan juga Leeds United. Bahkan angkanya sebenarnya lebih sedikit dari angka yang disepakati secara lisan di musim panas kemarin. Ini dari sumber yang lain yang gue dapatkan ya. Antara Manchester United dengan PSV Eindhoven, kabarnya total paketnya ini ada 50 juta. Adds on di sana ya, ada poin-poin tambahan. Nah, bagaimana dengan musim dingin nanti di bursa Januari? Apakah harganya tetap akan 50 juta? Feeling gue, dan ini juga dikatakan oleh Fabrizio Romano, akan lebih. Kenapa? Fabrizio Romano tidak menyebutkan alasannya. Tapi menurut gue, paling tidak ada dua faktor. Seperti biasa, ada dua faktor. Nomor satu, tentu saja penampilan dari Cody Gakpo setelah musim panas kemarin. Baik itu di PSV Eindhoven maupun juga di tim nasional Belanda yang semakin moncer, semakin bagus lagi. Sehingga sangat masuk akal kalau harganya lebih dari 50 juta nantinya, paling tidak ya. Lalu faktor nomor 2 adalah pemain ini, Cody Gakpo, ini merupakan pemain yang sangat vital bagi PSV Eindhoven. Sekarang PSV Eindhoven sedang dalam posisi yang sangat bagus di persaingan di Eredivisie, ada di papan atas. Bahkan berhasil mengungguli Ajax Amsterdam, bersaing ketat juga dengan Feyenoord Rotterdam. Kalau seandainya PSV Eindhoven harus melepas Cody Gakpo di musim dingin nanti, sementara kompetisi sedang berjalan, bahkan sedang ketat-ketatnya, intensitasnya juga sedang tinggi-tingginya, ini kan merupakan sebuah kerugian yang cukup besar, sehingga kompensasinya juga pasti akan diharapkan juga besar, karena PSV Eindhoven pasti juga ingin langsung mencari pemain yang bisa memberikan efek langsung ya ketika Cody Gakpo nanti meninggalkan PSV Eindhoven. Dan tentu saja mereka butuh, atau ya harga pasti akan tinggi juga untuk pemain yang diincar oleh PSV Eindhoven. Oleh karena itulah menurut gua ya um, harga akan tinggi sih di bursa musim dingin nanti. Untuk Manchester United, apakah akan bergerak di bursa Januari ataukah mencari temporary solution atau solusi temporary, solusi jangka pendek, baru akan bergerak di musim panas. Sampai saat ini, dan juga dikabarkan oleh Fabrizio Romano, belum diketahui sikap dari Manchester United, walaupun dipercayai juga ya, atau diasumsikan kalau Manchester United dengan keadaan Cristiano Ronaldo yang tidak lagi di klub ini, di jeda kompetisi saat ini karena Piala Dunia ini, juga melakukan pergerakan dan prioritasnya adalah mencari pemain depan. Tapi pemain depan yang memang sudah sangat dekat di musim panas tahun lalu ini adalah seorang Cody Gakpo yang sekarang tampil sangat-sangat gemilang bersama tim nasional Belanda. Tentu saja dikait-kaitkan lagi dengan kemungkinan tersebut. Nah, Cody Gakpo sendiri yang menarik ini di pertandingan menghadapi Qatar, dia bermain di striker ya bersama dengan Memphis Depay. Heat maps-nya bisa dilihat ada di depan di daerah sepertiga, kanan, tengah, dan juga kiri. Ini merupakan statistiknya. Ground duels won-nya 100%, aerial duels won-nya 100%, akurat passing-nya juga 83%. Luar biasa. Yang menarik di posisi rata-rata, formasi rata-rata, dia ada di depan, di ujung tombak ya, Cody Gakpo di tengah. Ketika menghadapi Ekuador, posisi rata-ratanya ada di daerah sebelah kanan. Lalu ini merupakan heat maps-nya, bisa dilihat memang ada di sebelah kanan, lebih di sebelah kanan. Ketika menghadapi Senegal, dia di ujung tombak lagi, walaupun cenderung di sebelah kanan. Heat maps-nya pun juga di sebelah kanan. Rayanya luar biasa, 3 gol di 3 pertandingan yang tadi gue tunjukkan di posisi yang berbeda. Dan seperti yang sering gue katakan, ini salah satu hal positif dari Cody Gakpo, di mana dia bisa bermain di banyak posisi. Kalau seandainya dia datang ke Manchester United, ini tentu saja akan memperkaya kedalaman skuad, kualitas alternatif. Dia bisa dimainkan di nomor 9, dia bisa dimainkan di sayap kiri, dia bisa dimainkan di sayap kanan. Ini cukup bagus. Ini cukup baik. Ada beberapa pertanyaan di live commentary atau di live ngobrol ringan live yang gue adakan. Ada yang banyak menanyakan, nanti kalau seandainya Cody Gakpo
datang, berarti bagaimana Marcus Rashford posisinya, bagaimana Jadon Sancho. Menurut gue Erik ten Hag strateginya tidak kaku, dia cair ya, dia sering berganti-ganti beberapa posisi pemain. Yang pertama jelas Christian Eriksen yang ditarik posisinya ke posisi pivot ya kan, dimana awalnya bukan posisi seperti itu, bahkan sempat dimainkan sebagai false nine juga. Lalu Bruno Fernandes dari nomor 10 digeser ke kanan dan lain-lain. Menurut gue dengan kehadiran Cody Gakpo semisal memang datang ke Manchester United, ini akan memperkaya kedalaman skuad dan juga kualitas utamanya dari sisi penyerangan. Disesuaikan dengan lawan, disesuaikan dengan kondisi tim. Bisa jadi strikernya nanti Martial, bisa jadi nanti Marcus Rashford, ataupun juga seorang Cody Gakpo. Yang menempati sayap kiri juga bisa ganti-gantian. Ada Marcus Rashford bisa di sana, ada Cody Gakpo, ada Anthony Martial, ataupun juga Alejandro Garnacho contohnya. Jadi bisa sangat variatif sekali. Lalu juga ini akan mempengaruhi bagaimana kompetisi di pemain penyerang ya. Mereka harus menunjukkan yang terbaik di Carrington di lapangan latihan maupun juga ketika mereka dipercaya bermain di atas lapangan, karena ketika mereka tidak tampil baik maka pemain lain sudah siap untuk menggantikan, dan ini menurut gue di sisi lain akan menimbulkan persaingan yang cukup tinggi dan mudah-mudahan akan membawa atmosfer yang sehat, persaingan yang sehat di dressing room. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang Cody Gakpo yang menurut gue tampil luar biasa. Manchester United tunggu apa lagi? Kalau menurut gue sih ringan amatiran, siapkan budget, pindahkan budget musim panas tahun depan ke musim dingin nanti. Mungkin dengan konsekuensi ya musim panas tahun depan mungkin tidak jor-joran pembeliannya ya. Dan menurut gua sih nggak masalah, kita masih bisa memanfaatkan pemain muda yang mungkin bisa lebih diberikan kesempatan ya di musim panas tahun depan. Tapi yang jelas di musim ini kalau Manchester United ingin berbicara lebih jauh di kompetisi yang diikuti, baik itu di Premier League, FA ataupun Carabao dan juga Europa League, kita butuh kedalaman di lini depan, kita butuh penambahan kualitas di lini depan. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory glory Manchester United.